Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai Panakawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa, dalam ramalannya yang berbunyi, takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Dalam buku sejarah kelam Majapahit menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Brawijaya V, Sultan Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku, tetapi ingatlah besok kalau ada agama Kauruh, saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mereka ingin menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau iket berwarna wulung. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berproses pada diri sendiri untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa budi dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabda. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong, yang dikenal dengan agama Budi. Demi keyakinan ini juga, kedua punakawan ini rela meninggalkan pengabdian mereka kepada Prabu Brawijaya V. Sedangkan realisasi ramalan lainnya di masa sekarang adalah pada perkembangan aliran kepercayaan yang diramalkan terjadi pada 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, di mana 500 tahun tersebut terhitung sejak 1400 Saka dan jatuh pada 1978. Sementara itu, ramalan Sabdo Palon dan Naya Genggong yang paling kontroversial adalah kehancuran Islam di tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan yang juga dikenal dengan Sabdo Palon Nagih Janji tersebut meramalkan bahwa agama Budi akan kembali berdiri menjadi satu di tanah Jawa. Ramalan ini adalah salah satu yang belum terrealisasi karena meskipun 500 tahun berlalu dan hingga sekarang pun, agama Islam di Jawa masih kuat keberadaannya di tanah Jawa. Dikisahkan sesudah wafatnya Sang Prabu Sabdo Palon merupakan penasihat kerohanian kepada Prabu Brawijaya yang memerintah kerajaan Majapahit dari 1453 sampai 1478 pengamal agama Hindu. Bertepatan dengan kemunculan kumpulan Wali Songo di tanah Majapahit. Mengikut kisahnya pertemuan Sunan Kalijaga, Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya berlaku bila Prabu Brawijaya lari ke Belambangan memohon pertolongan Sunan Kalijaga memerangi putranya Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit. Atas pertolongan Sunan Kalijaga maka Prabu Brawijaya berjaya menewaskan Raden Patah lalu memeluk Islam. Ini membuatkan Sabdo Palon amat marah, lalu berpisah dengan Prabu Brawijaya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.